seperti juga karya-karyaku yang lain gitu, kayak misalnya buku atau cerita yang aku misalnya post di social media atau segala macam. Pokoknya kontrol yang aku bisa, kayak misalnya aku bikin karya sebaik mungkin, ketika aku post, ketika aku publish, itu tuh bukan kontrol aku lagi gitu. Oke. Jadi orang-orang yang membaca, orang-orang yang mengambil bukuku random dari negara manapun itu udah bukan di luar kontrol aku, dan itu tahap dimana aku berserah gitu. Karena aku percaya karya itu juga punya soul-nya sendiri yang ngebawa pesan-pesan kita gitu. Jadi it's not me anymore. Ada cerita para puan. Seni bukan sekedar abstrak tanpa makna. Seni menjadi media untuk mengutarakan pesan yang tak tersampaikan kepada banyak orang. Inilah yang coba dimaknai oleh Catherine Honesta melalui goresan-goresan yang ia terjemahkan dalam banyak karya. Bermodalkan kanvas dan tinta berwarna, kadang juga tidak berwarna, ia ingin menyampaikan banyak tema, banyak cerita yang merefleksikan dirinya melalui siluet seorang perempuan yang kerap jadi karakter utama dalam karya-karyanya. Penasaran gak sih dengan pesan apa yang coba disampaikan oleh Catherine dan seperti apa juga perjalanan karirnya? Kita simak langsung cerita Catherine Honesta. Halo Mbak Catherine. Halo. Selamat datang di Para Puan. Terima kasih, thank you for having me. Thank you juga udah meluangkan waktu karena sebenarnya kita udah kepingin banget ya ngobrol sama Mbak Catherine dari lama. Selamat juga buat solo exhibition-nya. Oh iya, Ribbons. thank you. Itu gimana Mbak akhirnya membuat pameran sendiri, solo exhibition? Sekarang sih rasanya lega ya, karena persiapan pameran itu memang udah cukup lama dari awal tahun, kayak lebih tepatnya Maret. Jadi sekarang tuh lebih ke lega, udah selesai openingnya dan akhirnya orang-orang udah bisa lihat in public. Jadi lebih ke perasaan sih lega gitu sih. Tapi itu persiapan, kalau Maret itu persiapan untuk exhibitionnya sendiri, tapi bikin karyanya lebih jauh lagi atau emang dari Maret juga? Oh, dari Maretnya itu aku mulai di approach dan aku say yes untuk pameran ini. Abis itu setelah itu proses bikinnya berkala gitu sih sampai pembukaan kemarin gitu. Apa sih sebenarnya yang paling menantang kalau bikin solo exhibition itu? Proses pengkaryaannya sama karena ini pameran pertama, jadi aku tuh kayak melalui semua hal itu pertama kali. Jadi aku banyak belajar, kayak misalnya di pameran ini aku butuh kurator nggak ya? Terus kuratornya tuh siapa? Pekerjaan kurator tuh seperti apa? Nah, di situ aku belajar untuk ngobrol sama, akhirnya ada yang curate karya ini, namanya Ninjani. Jadi dia itu adalah sekarang bekerja di Museum Macan. Jadi dia yang bantu aku. Terus itu juga proses yang baru sekali buat aku. Terus pengaryaannya sendiri kan aku kerjain lukisannya itu di kanvas yang ukurannya lumayan besar. Jadi kayak 80 kali 80, ada yang 1 meter panjangnya. Kaget karena ternyata lama juga ya, dan kalau misalnya di traditional medium itu aku nggak bisa undo atau double click atau Ctrl Z atau Apple Z gitu ya. Iya, atau nggak kayak drop color pick itu nggak bisa kan. Jadi lumayan beneran trial error untuk semua hal gitu sih. Lebih stres berarti? Stres dan enggak. Stres itu mungkin lebih kayak, aduh ekspektasi aku apa ya, kayak orang tuh bakal suka nggak ya, terus worth it gak ya mengerjakan ini semua, karena kan waktunya panjang dan kayak nggak seperti pekerjaan klienku yang aku punya objektif yang jelas. Yang ini tuh kayak aku nggak tahu objektifnya itu apa, respon orang seperti apa. Jadi stresnya tuh lebih kayak antisipasi ke openingnya. Enjoy-nya tuh aku suka banget proses paintingnya, pemilihan warna gitu, di luar dugaan aku suka banget sih. Kalau sebetulnya kan kalau misalnya dengar teman-teman seniman lain ya, memang ketika akhirnya mau bikin solo exhibition itu kan kayak ada beban tersendiri gitu ya, kayak udah siap apa belum ya, apakah memang aku udah di tahap itu untuk bikin solo apa enggak ya gitu. Pertimbangannya Mbak Catherine sendiri apa seperti itu juga, kayak apa yang akhirnya kayak oke, kayaknya ini emang waktunya aku bikin solo deh, oke, I'm ready gitu. Sebenarnya aku nggak pernah ready sih Kak. Jadi aku tuh dipaksa untuk ready karena di offer tadi. Jadi sebenarnya yang approach aku duluan itu namanya Ibu Janet Denif. Dia itu
founder dari Ubud Writers Readers Festival Oke, sama iya, Ubud iya. Food Festival. Mhm. Jadi di tahun 2019 aku tuh pernah bikin ilustrasi untuk mereka Ubud Food Oh, Festival. oke, iya, iya. Jadi kenalnya dari situ, Mhm. terus aku diundang lagi ke Ubud Writers Readers sebagai Mhm. narasumber Mhm. sama bikin workshop. Jadi Mhm. tuh kayak ada relationship yang kebangun di Iya. situ. Dan di awal tahun ini Ibu Janetnya itu langsung approach aku, Mhm. Kat, aku ada space di Iya, Indus oke. restoran miliknya beliau, Mhm. mau nggak kamu exhibition, solo Mhm. exhibition? Aku Mhm. kayak awalnya aku kayak, hah, solo exhibition Iya, yakin? iya. Terus pertama-tama di Ubud Bali yang marketnya itu sama sekali aku nggak kenal. Oke. Terus aku juga tahu tipe-tipe lukisan yang sering berpameran di Indus itu totally different Berbeda ya. dari yang punyaku. Jadi Oke. sebelumnya itu di Indus mereka memamerkan banyak lukisan-lukisan tradisi Bali gitu, kayak Iya. lukisan pemandangan, Iya. penari. Iya. Jadi kalau ngelihat style aku tuh kayak beda banget gitu. Cuman Cocok nggak ya gitu ya? iya betul. Terus tapi Ibu Janeta yakin banget ajak aku juga kayak ya udahlah say yes dulu, nanti pikirnya baru nanti gitu. Iya, iya. Jadi itu sih kayak lebih dipaksa untuk siap, dan aku juga sebenarnya kayak yang kakak bilang kayak pengen juga punya pameran sendiri. Mhm. Dan dari dulu tuh pengen tapi nggak berani, pengen jadi kayak Mhm. banyak Iya, iya, maju iya. mundur Iya, gitu. iya. Tapi sekali dapat kesempatan ini ya udahlah aku ambil aja dan lihatnya nanti deh gitu. Wow, Modal nekat sih, Kak. modal nekat ya, dan dipaksa untuk siap tadi ya. Iya, Itu kayak menarik buat akhirnya kita explore lagi tuh maksud dari dipaksa buat siapnya itu. Sebab kan tema kita bilangnya apa? Solo exhibitionnya itu berarti judul Ribbons. Iya, judulnya Ribbons. Tapi temanya sendiri adalah jadi temanya sendiri itu sebenarnya karena ini personal exhibition, aku Iya. juga pengen yang sangat-sangat personal di aku. Mhm. Jadi kalau boleh cerita dikit, Iya. aku udah bertahun-tahun itu keep journals. Jadi Iya, di oke. jurnal itu aku biasanya curhat, gambar, ide-ide apapun aku tuangin di situ. Dan untuk pameran ini tuh pertama-tama aku sebenarnya blank slate dulu. Aku Iya. nggak tahu mau bicara tentang apa, gambar tentang apa. Cuman aku kembali lagi ke jurnal-jurnal aku. Aku lihat satu-satu sebenarnya tema yang sering reoccurring di karya-karya aku tuh apa gitu. Dan ternyata satu tema yang selalu muncul itu adalah tentang faith gitu. Oke. Jadi aku tuh Christian dan iman aku tuh adalah yang center daripada hidup aku, pekerjaan aku, dan itu tuh semuanya tuh menjalar ke pekerjaan-pekerjaan aku, karya-karya aku. Nah, jadi aku ambil tema itu about faith, tapi aku pengen represent faith ini seorganik mungkin, sejujur mungkin, dimana iman seseorang itu, iman aku, enggak selamanya itu bagus, kayak enggak selamanya itu Betul. suci atau dekat Iya, atau iya. enggak gitu. It full of ups and down. Nah, kenapa judulnya Ribbons? Karena pada akhirnya elemen ribbons ini tuh merepresentasikan the dynamic of the faith gitu. Oke. Kadang-kadang bisa ketat banget, kadang-kadang Yeah. loose, kadang-kadang flowy. Ups and down itu tergambar dari ribbons ini gitu. Aku kan baca juga ya, narasi Ribbons ini. Yang sebenarnya jadi lebih seru karena tadi Mbak Catherine jelasin langsung. Tapi di dalam narasi itu tertulis juga itu adalah soal membedakan antara acceptance dan surrender, berserah dan menyerah. Nah, kalau di Mbak Catherine sendiri gitu ya, hubungan antara Mbak Catherine secara pribadi dengan belief dan iman yang tadi Mbak ceritain, dengan akhirnya proses berkarya, itu kayak apa Mbak? Akhirnya ada dong emang kadang-kadang yang kayaknya karya ini ntar dulu, kayaknya boleh dijelasin gak sih menerjemahkan si berserah dan menyerah itu menarik loh. Jadi kayaknya berserah dan menyerah itu aku juga alami di proses pengkaryaan aku sih. Jadi sebenarnya di beberapa proses aku tuh hampir nyerah. Oke. Karena aku mikir itu tadi lebih ke kalau nggak tahu sih, kalau aku secara personal tuh banyak overthink gitu. Jadi kayak di beberapa proses aku kayak again kayak ini worth it gak ya gitu. Apalagi satu painting itu bisa memakan waktu aku 2 mingguan gitu. Dan kadang-kadang ada painting aku nggak suka, aku udah deh ini taruh dulu di bawah gitu. Dan akhirnya aku repaint lagi gitu. Jadi sebenarnya untuk menciptakan pameran solo gitu sangat-sangat personal, sangat-sangat
penuh dengan pertengkaran batin diriku sendiri gitu. Karena ini tuh representasi diri aku gitu, representasi message yang aku mau sampaikan ke publik gitu. Jadi tuh banyak pressure gitu kan. Jadi di beberapa stage aku tuh udah hampir nyerah. Cuman pada akhirnya karena again balik lagi ke temanya iman gitu kan. Aku nih bikin ini untuk apa sih sebenarnya gitu. Jadi lebih ke akhirnya berserah kayak ya udah pokoknya aku bikin aja yang terbaik. Terserah Tuhan mau memakai atau mendatangkan siapapun yang datang, itu bukan punyaku lagi. Seperti juga karya-karyaku yang lain gitu, kayak misalnya buku atau cerita yang aku misalnya post di social media atau segala macam. Pokoknya kontrol yang aku bisa, kayak misalnya aku bikin karya sebaik mungkin, ketika aku post, ketika aku publish, itu tuh bukan kontrol aku lagi gitu. Jadi orang-orang yang membaca, orang-orang yang mengambil bukuku random dari negara manapun, itu udah bukan di luar kontrol aku, dan itu tahap dimana aku berserah gitu. Karena aku percaya karya itu juga punya soulnya sendiri yang ngebawa pesan-pesan kita gitu. Jadi it's not me anymore. Wow. Dan apa rasanya menjalankan itu? Efeknya ternyata pasti besar ya kalau misalnya udah kayak gitu. Apa efeknya dalam kehidupan sehari-hari tuh apa jadinya, Mbak? Enaknya di sosial media orang tuh bisa langsung DM gitu ya. Jadi tuh banyak banget orang yang langsung DM aku kayak bercerita tentang cerita mereka juga gitu. Karena kan karya-karya personal aku tuh banyak yang sifatnya sangat-sangat reflektif gitu kan. Kayak it's about mental health, it's about grief gitu. Jadi banyak orang yang say thank you karena mereka itu seperti didengarkan. Banyak orang yang bahkan cerita juga soal pengalaman mereka gitu. Dan itu tuh sangat memberi vitamin buat aku juga sih, karena ternyata karyaku itu ada impactnya ya buat orang gitu, meskipun aku nggak kenal mereka gitu. Itu yang akhirnya membedakan ya dari seniman dulu sama seniman di masanya social media ya, di dunia digital ya. Dulu mungkin kalau ada eksibisi mau ketemu senimannya mungkin harus ngantri karena ada yang lagi ajakin dia ngobrol. Tapi kalau sekarang akhirnya jadi lebih cepat dan malah terlihat lebih dekat juga. Lebih dekat. Yang nggak tahu apakah seniman itu juga sebenarnya butuh kedekatan sama audiensnya, atau malah karena beberapa setahu saya juga akhirnya menjaga jarak gitu ya, karena takut dengerin ekspektasi dan ya itu kan karya ya soalnya gitu, lalu akhirnya jaga jarak. Tapi kayaknya Mbak Catherine malah jadi bisa nyambung komunikasi gitu, kayak bangun relasi gitu. Kayak itu tergantung masing-masing seniman atau masing-masing ilustratornya sih. Kalau aku jujur karena medium yang aku biasanya bikin itu adalah buku, itu kan berarti media yang diciptakan untuk dibaca kan. Jadi aku bakal seneng banget dengerin respon sih. Cuman mungkin beda kalau udah masuk industri fine art yang kayak lebih open to interpretation gitu. Kayak misalnya karya abstrak yang kayak mungkin bisa ditangkap oleh masing-masing orang dengan interpretasi yang berbeda-beda gitu. Dan nggak tahu sih, aku pada dasarnya suka aja ngobrol sama orang. Jadi mungkin berbeda, seniman berbeda ini sih. Kalau soal pencapaian sendiri gitu ya, Mbak. Tadi kan Mbak bilang seneng gitu ya bisa engage sama audience gitu, sama yang followers yang Mbak juga gitu. Apakah solo exhibition ini menurut Mbak Catherine jadi untuk saat ini pencapaian terbesarkah, atau malah ada karya-karya lain yang sebenarnya kayak lebih istimewa mungkin dari solo exhibition? Kalau solo exhibition itu definitely menjadi sebuah milestone. Itu ya, oke. Iya, pasti sih. Cuman kalau yang berkesan itu lebih ke, soalnya kalau bener sih beda gitu. Kalau misalnya aku bikin buku, aku bisa denger respon orang langsung. Tapi kalau solo exhibition, kayak aku meninggalkan karya di situ dan aku sebenarnya nggak tahu apa yang di pikiran mereka kan. Jadi kalau yang berkesan tuh justru yang kayak tadi aku cerita, yang orang bisa langsung ke aku, langsung bilang perasaan mereka ketika baca buku aku misalnya.
Cuman yang solo exhibition itu kayaknya lebih pencapaian buat diri sendiri sih. Karena selama 7 tahun aku berkarya, aku kan biasa di digital aja. Iya. Dan industrinya itu aku udah lama kenal, kayak misalnya jenis-jenis kliennya, jenis-jenis karyanya. Cuman kalau di exhibition ini tuh kayak sesuatu yang baru. Jadi kayak semacam aku tuh ngelepasin, kalau misalnya serangga gitu kan ngelepasin shell apa sih rumah mereka yang lama terus menuju yang baru gitu. Aku rasanya di solo exhibition ini aku kayak gitu sih. Kayak bertumbuh aja. Kalau soal karya-karyanya Mbak yang lain ya, kan kita juga mengenal Mbak jadi banyak dapat jadi mengambil illustration commission untuk banyak project juga yang akhirnya jadinya dikenal banyak orang, dari mulai Google Doodle sampai Disney Raya. Itu sebenarnya gimana sih cerita awalnya Mbak? Apakah menurut Mbak Katrin project-project itu yang akhirnya bikin Mbak Katrin lebih dikenal orang lebih luas lagi, kayak wow ternyata semua orang tiba-tiba jadi rame nih gitu? Yang rame itu sebenarnya Google Doodle sih. Google Doodle ya? Google Doodle, karena waktu itu aku pernah bikin 2 kali. Yang pertama buat mendiang penulis N. Hadini. Satu lagi tuh yang Independence. Agustusan 17 Agustusan. Yang 17 Agustusan tuh rame banget. Karena mungkin kayak 17 Agustusan di era pandemi. Jadi bener. Lumayan dikulik gitu sih sama media juga. Terus karena Google Doodle kan pasti bisa diakses sama seluruh Indonesia gitu kan. Jadi ramai banget orang yang komen dan juga apresiasi. Jadi mungkin yang spesial tuh yang Google Doodle 17 Agustusan itu mulainya gimana sih Mbak? Beberapa banyak proyek illustration commission itu mulainya tuh kayak apa sih? Kayak dikenal karena satu lalu akhirnya dihubungin yang lain kah? Mulai awalnya dari mana sih Mbak? Kayak lebih itu sih, kayak domino effect gitu kan. Jadi kalau yang commission aku yang pertama-tama banget itu dari buku kah atau buku ya? Iya, itu juga dari kenalan awalnya. Jadi kayak teman kuliah aku dulu, aku kuliah di The One Academy di Malaysia. Jadi teman kuliah aku itu ketika lulus kuliah dia itu jadi art director di Scholastic Asia waktu itu. Iya. Waktu itu dia ngurusin Singapura sama Malaysia. Jadi project pertama buku tuh dari dia. Habis itu kayak efek domino aja sih, ketika itu diterbitkan mungkin art director yang lain lihat terus jadi ada lagi project gitu. Pas Google Doodle itu terima email deng gitu. Iya, terima email dan dari Google US dulu. Oh gitu ya, dari Google. Terus pas baca, wah apaan nih gitu. Deg-degan sih pasti kayak ya ampun, kayak maksudnya bikin Google Doodle tuh mimpi gitu loh. Kayak untuk seorang ilustrator gitu. Jadi pas terima email Google Doodle pertama tuh yang untuk yang N. Hadini dulu. Penulis N. Hadini. Google US kontak aku. Prosesnya surprisingly sangat mulus. Kayak mereka tuh sangat baik juga. Terus revisinya juga make sense gitu. Nah, mungkin dari relationship yang bagus pertama, yang Agustusan ini dikontak lagi dengan orang yang sama. Jadi aku udah kenal sebelumnya gitu. Nah, kalau yang untuk ke-17-an ini rame tuh. Dia connect aku dengan Google Indonesia. Jadi tim Indonesia juga gabung. Mereka juga kasih feedback gitu. Karena kan itu di era pandemi. Sempet kayak misalnya gimana ya kita mau bikin Google Doodle ini tuh juga sensitif dengan era. Jadi maksudnya mereka makanya suggest karakternya itu ada masker. Iya, yang kayak gitu-gitu, detail-detail kayak gitu akhirnya kerjasama antara Google US sama Google Indonesia sama-sama gitu. Berapa lama sih Mbak biasanya kalau ngerjain kayak gitu? Dari mulai sejak mereka kontak sampai akhirnya jadi? Kayaknya kurang lebih 3 bulanan deh, 3 bulan lebih gitu. 3 bulanan ya? Ini mungkin jadi agak melipir dikit gitu ya Mbak. Tapi memang rata-rata project yang Mbak kerjakan tuh berarti 3 bulanan, 6 bulanan gitu ya? Iya, kurang lebih. Dan itu sebenarnya waktu yang memang umum untuk sebuah ilustrasi gitu. 3 bulanan menurut aku make sense gitu. Make sense, iya. Ya. Bahkan di penerbit luar negeri, mereka itu misalnya tugasin aku untuk bikin satu book cover yang bukunya itu baru akan diterbitkan setahun kemudian. Iya, suka gitu ya. Suka gitu. Jadi malahan project aku tuh misalnya aku udah kelar, aku baru bisa share
tahun depan gitu. Oh, oke. Jadi memang prosesnya lumayan panjang seharusnya. Cuman yang lebih sering mepet itu kebanyakan project-project campaign sih, yang cepet banget turnovernya. Itu juga ada yang lebih cepat dari 3 bulan, kayak 2 bulan gitu ada juga Wow. yang mepet. Ini kan ilustrasi dan karyanya Mbak Catherine kan udah kemana-mana ya, maksudnya US aja, Google US udah tahu gitu kan. Terus dari penerbitan sudah pasti, penerbitan itu kan pasti circulation-nya kan bisa worldwide juga gitu. Masih ingat nggak sih tapi kayak pertama kali gitu kayak wow, semua ini it all started gitu back when aku lihat di Instagram 14 tahun ya. Iya. Iya ya. Apa lebih muda lagi malah? Kayaknya pas lebih kecil pasti udah ada coret-coret iseng, cuman nggak pernah yang dikumpulin gitu loh, kayak di belakang buku cetak, buku biologi atau apa. Aku kayak nggak perhatiin kelas, aku coret-coret gitu kan. Cuman bener sih yang aku mulai iseng kumpulin itu pas umur 14 tahun itu. Kok kepikir sih Mbak ngumpulin gambar? Gak tahu sih, Itu mungkin bukan hal yang biasa orang. oh iya, Aku mau kumpulin bukannya anak-anak nggak tahu sih ya. gambarku aja dulu yang kumpulin eyangku. Oh. Nih eyang kumpulin ya, wow, dikumpulin. Karena kadang-kadang gambar wah gitu. Berarti Terus taruh kakak di juga mana? suka gambar dulu. Nggak sebagus Mbak Catherine pastinya ya. Ini beneran doodle yang nggak jelas gitu. Oke. Kalau Mbak Catherine 14 tahun Iya. mulai kumpulin. Tapi mungkin itu karena aku bikinnya tuh bersiris. Jadi Oh, iya? memang Oh, ide dari banget kecil? anaknya. Oh, oke. Kita Karena lanjutin gitu ya. iya, aku kayak bikinnya kan kok aku suka baca komik gitu kan. Komik kan kayak ada jilidnya kan, 1 sampai 10. Jadi nggak tahu diri aku di 14 tahunnya mikir, aku juga pengen bikin kayak gitu. Jadi buku 1, buku 2. Jadi aku kumpulin biar aku bisa baca sendiri buat Jadi diri udah sendiri. ada ceritanya memang. Iya, ada ceritanya. Dan aku bikin banyak judul, Kak. Jadi ada lumayan banyak banget aku kumpulin. Ya udah dari situ deh. Itu tapi dikasih baca ke teman-teman. Enggak. Jadi buat diriku Buat diri sendiri sendiri aja. Aku dulu malu banget. Jadi aku nggak pernah proudly kayak nih kerjaan aku nggak pernah. Jadi kayak memang aku keep untuk diri aku aja, kayak koleksi aku aja, hobi aja gitu. Tapi waktu kecil itu kan kita kan pasti punya mata pelajaran seni rupa atau kesenian gitu ya yang harus gambar. Dari dulu kata guru kesenian apa Mbak Catherine? Aku Memang ini atau wah gambar kamu memang bagus? kayaknya di kelas kesenian aku biasa aja deh. Oh gitu ya? Iya, karena yang diajarin itu ya standar gitu, gambar pemandangan. Iya kan kayak yang 2 gunung ada matahari, sawah gitu. Jadi kayak standar aja, justru aku mikirnya fun time aku tuh justru di rumah. Kayak aku bisa, kayaknya aku kuncinya tuh lebih ke cerita deh. Kayak aku suka membuat cerita gitu. Kayak jadi karakter ini nanti kejadiannya apa ya, tentang ini, tentang itu. Jadi aku suka cerita sih. Dulu bahkan aku bikin novelku sendiri. Oh iya? Yang sayangnya aku udah nggak tahu kemana, karena kan dulu komputer masih bener-bener tau lah Kak, kayak komputer jadul banget dan datanya tuh kayak belum accessible sekarang. Jadi udah nggak tahu kemana, disket dulu kan. Iya, disket besar atau disket kecil. Iya, ya ampun. Jadi aku tuh bahkan bikin novel sendiri, karena aku suka baca buku juga. Terus di novelnya tuh aku bikin cover, aku bikin ilustrasi di dalam. Jadi tuh itu. Wah, jadi sayang juga ya Mbak. Iya, makanya tanpa sadar sekarang kerjaan aku begitu gitu. Iya. Oh, jadi mulainya malah jadinya kayak gitu. Betul, diary kan bisa kita diary. Iya. Gitu ya. Gitu. Iya. Jadi kebiasaan menuangkan pikiran dalam bentuk tulisan tuh dari kecil. Aku juga nggak tahu kenapa asalnya dari mana. Cuma secara natural memang aku lebih nyamannya seperti itu dari kecil gitu. Mungkin karena orangnya introvert, jadi lebih banyak keep things for myself gitu dan nuanginnya lewat tulisan.